Di awal tahun ini, film agak lain yang sedang tayang di bioskop menjadi film yang viral dan banyak dibicarakan di media sosial. Dalam 24 hari penayangannya, film ini berhasil menembus angka 7 juta penonton dan menjadi film Indonesia nomor 2 terlaris sepanjang masa di bawah film KKN di Desa Penari yang tayang pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang 4 sahabat dengan latar belakang dan permasalahan yang berbeda-beda yang mendirikan wahana rumah hantu di pasar malam. Namun karena kurang menarik dan tidak menghasilkan untung, mereka memutuskan untuk merenovasi rumah hantu itu supaya menjadi lebih seram. Alhasil, keseramannya membuat salah satu pengunjung ketakutan, terkejut, lalu meninggal dunia di dalam rumah hantu. Karena panik, mereka memilih untuk mengubur jenazah di dalam rumah hantu. Namun, orang yang meninggal tersebut menjadi hantu dan menjadikan rumah hantu itu semakin angker, sehingga semakin laris dan membawa keuntungan besar. Walaupun dimasukkan dalam genre komedi, film ini memiliki unsur horor karena menampilkan berbagai bentuk hantu dan ada beberapa adegan menegangkan, juga ada jump scare. Sebenarnya penggabungan beberapa genre dalam satu film itu sudah biasa dan sudah lama dilakukan oleh para pembuat film. Penggabungan genre horor dengan genre lain juga sudah banyak dilakukan. Sebut saja film Ghost yang pernah viral pada tahun 1990. Film yang dibintangi oleh Demi Moore dan Patrick Swayze ini menceritakan tentang Sam yang sudah mati tetapi tetap berusaha untuk berhubungan dengan Molly dalam nuansa cinta dan romantis. Atau ada film seri The Last of Us yang sempat viral tahun lalu yang menggabungkan genre horor dengan genre action. Walaupun masih banyak film-film yang mengusung genre horor, tetapi penggabungan genre horor dengan genre lain ternyata juga banyak diminati. Namun, sebagai orang Kristen, ada pertanyaan etis yang harus kita jawab. Bolehkah orang Kristen menonton film horor? Topik ini sudah lama dan banyak dibahas, dan jawabannya pun dapat digolongkan ke dalam dua kubu yang berbeda. Satu kubu melarang keras orang Kristen untuk menonton film horor. Alasan terbesarnya karena mereka tidak ingin membiarkan diri mereka dihibur oleh kuasa gelap. Selain itu, mereka juga concern pada ajaran-ajaran yang salah dan efek ketakutan yang bisa ditimbulkan. Jadi, kubu ini memandang tidak ada gunanya orang Kristen menonton film horor. Mempertimbangkan apakah segala sesuatu berguna adalah ajaran Alkitab sendiri. Rasul Paulus memperbolehkan segala sesuatu. Tetapi kita harus mempertimbangkan apakah hal itu berguna dan membangun bagi diri sendiri dan orang lain. Kubu yang melarang keras orang Kristen menonton film horor juga mendasarkan ajaran-ajaran mereka dari ayat ini. Namun demikian, harus kita sadari bahwa Alkitab mencatat banyak tentang manifestasi dan pekerjaan kuasa gelap. Misalnya dalam Perjanjian Lama, kuasa gelap bermanifestasi dalam bentuk ular, ilmu sihir, penderitaan, dan bertujuan untuk menipu atau menjatuhkan orang percaya. Dalam Injil, Tuhan Yesus beberapa kali harus berhadapan dan mengusir kuasa gelap. Dalam kitab Wahyu, kita akan menemukan gambaran-gambaran tentang kuasa gelap dalam bentuk binatang yang menyeramkan dan menakutkan. Bahkan bukan hanya fenomena manifestasi yang menakutkan, kerasukan, atau penderitaan saja. Alkitab juga memiliki beberapa catatan yang tergolong sadis tentang mutilasi. Semuanya ini sengaja dicatat sebagai pembelajaran untuk membentuk hikmat umat Allah dan berakhir untuk memuliakan Allah. Dengan prinsip yang sama, kita dapat menyikapi film horor dengan bijaksana.
kita tidak dilarang untuk menonton film horor. Karena dari film horor ada banyak yang bisa kita ambil sebagai pembelajaran yang berguna juga membangun. Dari film horor, kita bisa mengetahui berbagai macam manifestasi dari kuasa gelap, sehingga kita bisa waspada dalam hidup. Dari film horor, kita bisa mengenal perspektif dunia tentang kuasa gelap, dan kita bisa mengkritisinya jika tidak sesuai dengan Alkitab. Dari film horor, kita bisa mengenal budaya suatu bangsa atau masyarakat tentang kuasa gelap, sehingga bisa menjadi celah untuk pekabaran Injil. Masih banyak hal-hal baik yang bisa kita petik yang berguna dan juga membangun untuk memuliakan Allah. Memang ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya, dengan menonton film horor, itu menjadi batu sandungan bagi kita karena kita menjadi sangat ketakutan. Maka sebaiknya tidak perlu menonton film horor. Namun yang menarik, walaupun film horor dinilai menakutkan, bahkan bisa membuat seseorang tidak bisa tidur, orang-orang masih tertarik untuk menonton film horor. Apalagi ketika diramu dengan genre lain seperti komedi, action, drama, romantis, dan sebagainya, itu akan menjadi semakin menarik. Alasan munculnya penggabungan genre dalam satu film adalah untuk menciptakan subgenre yang baru dan menarik lebih banyak penonton yang memiliki preferensi yang berbeda-beda. Misalnya, dengan menggabungkan genre drama dan komedi, penonton bisa mendapatkan tawa dan tangisan dalam satu film. Demikian juga, penggabungan genre horor dan komedi, penonton bisa mendapatkan keangkeran dan tawa secara bersamaan. Alfred Hitchcock, seorang sutradara film Inggris yang terkenal dan dijuluki sebagai Master of Suspense, pernah berkata, "Always makes the audience suffer as much as possible." Menderita di sini yang dimaksudkan adalah film harus bisa menyentuh lapisan psikologis penonton melalui pengalaman dan emosi karakter film, sehingga tanpa sadar tercipta koneksi yang dalam antara penonton dengan kisah atau pesannya. Perkataan Alfred Hitchcock ini terbukti bahwa tanpa sadar perasaan kita bisa terbawa oleh suatu adegan film dan bisa membekas bahkan menjadi trauma dalam memori kita. Yang jika hal ini kita lakukan berulang-ulang, tidak mustahil bisa membentuk dan mempengaruhi wawasan atau worldview kita sendiri. Film yang memadukan genre komedi dan genre horor sudah pasti akan mencampur adukan tawa dan perasaan tegang atau takut. Namun di balik pencampuran perasaan ini, penggabungan dari kedua genre bisa bermuatan gambaran kuasa gelap bukan sebagai suatu yang menakutkan ataupun mengerikan, tetapi lucu dan menarik. Gambaran ini sangat berbeda jauh dengan Alkitab. Gambaran kuasa gelap dalam Alkitab biasanya merujuk kepada iblis sebagai penguasa kegelapan dan kejahatan yang selalu melawan Allah. Iblis dijuluki oleh Tuhan sebagai bapa segala dusta karena pekerjaannya adalah menyesatkan orang-orang dan membuat orang percaya semakin jauh dari Allah. Di bagian lain, iblis juga sering disebut sebagai setan, yaitu makhluk jahat yang mengerikan dan seringkali merasuki orang. Selain dekat dengan penyesatan, iblis juga dekat dengan penderitaan, seperti yang ia kerjakan kepada Ayub. Sepanjang Alkitab, tema besar yang diusung adalah peperangan rohani antara Allah melawan iblis. Sehingga kita sebagai orang percaya ikut juga dalam peperangan dengan perlengkapan senjata Allah. Peperangan ini akan memuncak seperti yang sudah dicatat oleh Rasul Yohanes dalam surat Wahyu dan berakhir pada kemenangan di pihak Allah. Dan iblis beserta seluruh pengikutnya akan dihukum di neraka untuk selama-lamanya.
Tidak ada gambaran komedi yang menarik, apalagi romantis, tentang kuasa gelap. Gambaran kuasa gelap dalam Alkitab adalah kuasa yang melawan Allah, menyesatkan, menimbulkan penderitaan, mengerikan, dan musuh Allah yang akan dikalahkan. Gambaran ini bisa dikaburkan oleh gambaran yang diberikan dalam film-film. Dan ini merupakan agenda tersembunyi oleh kuasa gelap. Dalam arus zaman dan budaya yang semakin maju, namun semakin bobrok, orang Kristen harus menyadari dan mengidentifikasi bahaya-bahaya seperti ini. Oleh Badan Sensor Film Indonesia, film agak lain masuk dalam rating 13 tahun ke atas. Ini berarti anak-anak remaja diperbolehkan untuk menonton film ini. Masih banyak judul film dengan genre horor yang diramu dengan genre komedi atau genre lainnya yang bisa ditonton oleh anak remaja. Orang tua dan anak remaja harus memiliki kepekaan untuk mengidentifikasi penyesatan yang dilakukan oleh kuasa gelap tentang gambaran dirinya. Kita memang tidak dilarang untuk menonton film horor, tetapi dengan hikmat dari Allah, kita bisa gunakan untuk memuliakan Allah. Mau tahu lebih banyak tentang worldview? Tunggu video kami selanjutnya.